Berlatar di penjara lapas remaja, Isah akan berfokus pada salah seorang tahanan bernama Iguchi Tatsuya. Ia adalah ketua geng motor yang mendapat julukan anjing gila karena selalu melakukan kerusuhan, seperti tawuran antar geng motor dan merusak properti milik orang lain, hingga pada akhirnya harus tertangkap oleh polisi. 6 bulan kemudian, Tetsuya yang akhirnya bisa menghirup udara segar setelah mendekam dalam sel tahanan, diingatkan oleh sipir yang mengantarnya keluar untuk tidak lagi melakukan tindakan yang berbau kriminal. Namun belum juga melangkahkan kaki dari lokasi tersebut, datang 2 orang siswa SMA berandalan yang menantangnya duel dan... Akibat kejadian itu, Tetsuya yang diberi 3 bulan tambahan penjara kembali bebas. Namun tidak diizinkan pulang ke kampung halaman karena masih butuh pengawasan. Paman dan bibinya yang kebetulan tinggal di wilayah itu pun lekas berusaha meyakinkan Pak Polisi jika mereka akan berusaha mendidiknya. Meski mengetahui jika anak tersebut sangat sulit diwarah atau dengan kata lain, dia ini sangat tegar kalongen. 前代未聞の頭の悪さ、樋口達也のような不良がエスカレート反社会勢力になるんですよ。 Paman dan bibi yang merasa yakin jika Tetsuya sebenarnya adalah anak yang baik, berniat akan mempekerjakannya di sebuah restoran milik mereka, di mana Pak Polisi yang menganggap pelaku tindak kriminal tetap akan menjadi penjahat di masa depan, membuat Tetsuya merasa tersinggung dan ingin menghantam babangus pria itu, namun dihentikan oleh si paman yang tidak ingin Tetsuya kembali masuk ke dalam penjara. Karena aturan paling penting tidak boleh melakukan kontak dengan anak buahnya sesama geng motor, Tetsuya yang kesal pun melampiaskan kekesalannya dengan memukuli tiang listrik. Ia yang dianggap sinting oleh seorang wanita yang kebetulan ada di sana, seketika dibuat cenghar saat melihat paras cantik si wanita bernama Chihiro ini. Namun nada bicaranya yang tinggi membuat Chihiro memilih pergi dari hadapannya. 犬の糞踏んだまま何言ってんのクソ男。すっげえムカつく。手に可愛いのかよ。気持ち悪い。 Sebagai ketua geng motor yang tentunya menyukai motor dengan jenis tertentu, Tetsuya yang kebetulan melihat motor kesukaannya terparkir di depan minimarket pun iseng menyentuh motor tersebut hingga dimarahi pemiliknya, di mana si pria bernama Abe yang nyerenteng menantangnya untuk berkelahi, membuat Tetsuya memilih pergi karena tidak ingin ada keributan. Namun mendengar ucapan Abe yang meremehkannya, Tetsuya pun lekas mengajaknya ke gang sepi untuk berduel. タバコ一本くれよ。はあ？舐めてんのかぜ。その言葉忘れんなよ。 Alih-alih baku hantam, Tetsuya yang ingin membuktikan kebolehannya dengan cara bergulat membuat Abe selaku anak geng motor merasa direndahkan. Ia yang menjelaskan jika dirinya sedang dalam pengawasan polisi sama sekali tidak dipedulikan oleh pria itu dan... Ya, jika saja Tetsuya berniat untuk serius bertarung, ia bisa saja mengalahkan Abe dengan pukulan telak, sehingga Abe yang menyadari lawannya bukan orang sembarangan, lantas menerima tantangan untuk bergulat sampai akhirnya... Abe yang tidak ingin kekalahannya diketahui oleh siapapun meminta Tetsuya agar merahasiakan kejadian ini. Ia rupanya adalah wakil ketua dari geng motor bernama Kirihito yang merupakan gangster terbesar di wilayah ini. Mendengar hal tersebut, Tetsuya pun lekas menceritakan tentang dirinya selaku ketua geng motor yang belum bisa pulang kampung karena masih dalam pengawasan polisi. そいつがなんで千葉にいんの？パクられて昨日年少から出てきてよ。マジか三塁かよ。あそこうめえよな。 Karena penasaran seperti apa geng motor Kirihito, Abe pun lekas memberitahu jika geng tersebut saat ini kurang lebih beranggotakan 100 orang dan mengenai ketuanya, Kirihito terbagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok tersebut diketuai oleh satu orang. Kelompok pertama diketahui bernama Taguchi, sosok mantan petarung judo yang dikenal beringas dan selalu berada di garda depan saat tawuran.
Kelompok kedua diketuai pria bernama Meguro yang dikenal cekatan dan memiliki kecepatan luar biasa. Ia mendapat julukan petarung tinju gila yang tidak pernah tanggung-tanggung dalam mengatasi lawannya. Dan yang ketiga, ada pria bernama Keigo, merupakan mantan atlet olahraga kendo yang tidak pernah kalah saat bertarung dengan julukan pendekar pedang karena menggunakan pedang yang terbuat dari kayu sebagai senjatanya. Kelompok keempat diketuai pria bernama Sogo dan Ryu. Mereka adalah petarung handal yang juga tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Sementara Abe selaku wakil kapten, ia merupakan orang kedua terkuat dan paling tangguh dalam geng tersebut. Dan orang pertama yang paling terkuat dalam gengnya tentu adalah ketua geng Kalihito sendiri bernama Kanzawa karena berada di level yang berbeda dari siapapun. ほんで総長の神沢でした。 Keesokan harinya, Tatsuya yang baru memulai hari pertamanya bekerja mendapat pelanggan tak diundang yaitu Abe. Abe yang mengaku sebagai teman Tetsuya pada si Bibi diberi pelayanan terbaik. Bahkan menu spesial gratis dengan alasan senang karena keponakannya memiliki teman. Sehingga Abe yang olokejo pun menyantap hidangan tersebut dengan penuh semangat. 特上タン塩と特上ハラミ持ってくるわね、サービスで。 Sebuah berita yang mengabarkan terkait kecelakaan mobil telah menemukan bubuk haram dalam mobil tersebut yang menandakan jika si pengendara oleng akibat narkoba, di mana Abe yang mengetahui dalang-dalang pengedaran bubuk haram lekas memberitahu Tatsuya jika itu adalah perbuatan sekelompok gangster bernama Bakurakan. Karena bukan hanya menebar kekacauan, Bakurakan ini juga mengelola bisnis haram untuk menghasilkan uang. バクラカンって半グレまがいなことやってるチームのやつらだ。はい、これもサービス。MTKG。 Bakurakan sendiri dipimpin oleh pria bernama Kazumasa yang cukup bijaksana dalam memberikan bonus penjualan. Ia memiliki dua ajudan, ada Koji yang memiliki postur tubuh besar dan Kenjo yang tidak pernah luput dari mengenakan masker. Namun di tengah acara yang sedang diadakan, tiba-tiba datang sekelompok preman yang diketuai pria bernama Harikawa ingin meminta ganti rugi karena salah satu anggota Bakurakan telah menyenggol kendaraan miliknya. 湯原さん兄弟今日は何の用ですか俺の車でバイクでぶつかってきてさこいつ Mendengar hal itu, Kazumasa yang sadar tengah diperas lekas menghantam kepala Kenjo hingga boncos. Ia meminta maaf atas perbuatan anak buahnya dan lekas memberikan 1 juta yen sebagai ganti rugi. Namun karena Kenjo juga membutuhkan biaya untuk pengobatan, Kazumasa pun meminta Harikawa agar membayar ganti rugi 2 kali lipat dari jumlah yang telah diberikan. いやーほら支払ってもらいましょうかねなんだよほらバイねお前がやったんじゃんで一つ提案があるんですけど Karena menolak, Kazumasa memberikan penawaran lain yakni berduel. Ia akan memberikan 1 juta yen tambahan jika kalah. Namun jika menang, Harikawa harus membayar ganti rugi. Dan karena tawaran dirasa menarik, ketua preman itu pun lekas menerima tantangan tersebut dan... Kazumasa yang berhasil menang membuat salah seorang anak buah Harikawa berjanji akan secepatnya membayar biaya ganti rugi. Namun Kazumasa yang rupanya memiliki niatan lain ingin menjadikan mereka sebagai prajurit tempur untuk perang melawan Kirihito. Dan jika menolak, maka inilah yang akan Harikawa bersama anak buahnya dapatkan. 断ったらどうする Tatsuya yang sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli keperluan dapur kembali bertemu dengan Abe yang ingin mengajaknya ke arena bowling tempat gengnya berkumpul. Yang mana dalam perjalanan Abe bercerita jika di tempat tersebut dulunya pernah terjadi perang yang melibatkan 4 geng besar. Salah satunya adalah Kirihito, yang mana dampak dari perang besar itu menimbulkan banyaknya korban jiwa. 選挙手を結んだんだ選挙ってね。まあ
Di arena bowling, Ryu yang mendapati adik perempuannya ada di sana lekas menyuruhnya pulang. Si adik bernama Yuli yang kesal akan hal tersebut lekas pergi dengan perasaan marah yang membuat Ryu khawatir dan izin pamit untuk menjaga adiknya. Di mana Tatsuya yang ingin iput pun mengaku lebih tertarik pada Yuli daripada harus jalan-jalan dengan Abe, sehingga hal itu menimbulkan sedikit pertikaian namun tidak sampai terjadi perkelahian. 生きづらって顔ってなんだよ。お前だよ。お前要君に舐めた口聞いてんじゃねえぞ。おいケイちゃんだけ。 Dia bernama Keizi, salah seorang bawahan Abe yang selalu patuh sekaligus menghormatinya. Ia yang mengaku lebih hormat kepada Abe ketimbang Kirihito sendiri. Hal tersebut memancing amarah Taguchi dan Meguro yang mendengarnya, di mana Tatsuya yang berusaha melerai malah jadi bahan cemoohan para petinggi Kirihito yang menganggapnya tidak lebih dari seorang tukang sayur sampai akhirnya もう一度言ってみろ。あのジジイババがやってる焼肉屋だろ。 Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, Tanzawa yang datang dengan gaya melehoi membuat Tatsuya merasa kurang yakin jika pria tersebut benar-benar ketua geng motor. Ia yang meledek tingkahnya yang seperti bocil di bawah umur tentu membuat Tanzawa sedikit terpancing dan alih-alih memberikan pelajaran, Tanzawa justru malah menawarkan tempat untuk Tetsuya jika dia ingin bergabung, semakin membuat Tetsuya frontal. Di mana hal itu tentu memancing kemarahan Abe. Namun di tengah perdebatan yang masih berlangsung, Chihiro seketika datang ke sana karena rupanya bekerja paruh waktu di tempat itu. Ya, sangat dihormati oleh mereka. Bahkan Tanzawa juga tunduk kepadanya. 丹沢痛い千尋ちゃん俺暴走族の総長だから。ただ俺は舐められたまま生きていくのは無理だ。にすんだてめえ。 Tanpa mengetahui alasan kenapa Chihiro dihormati, Tetsuya yang menganggap wanita tidak seharusnya ikut campur dalam urusan laki-laki mendapat tamparan dari Chihiro yang tidak menyukai perkelahian, sehingga demi melerai keributan, Tanzawa pun segera menghentikan perdebatan meski Taguchi sempat tidak setuju akan hal itu. 俺今終了っつったんだけどなんか問題ある？はい解散。 Setelah situasi kondusif, Tatsuya yang ingin mengetahui lebih dalam terkait Chihiro diberitahu Abe jika wanita tersebut adalah kakak dari mantan ketua Kirihito. Beliau meninggal pasca terjadinya perang besar sehingga tak heran jika Chihiro sangat membenci hal yang berkaitan dengan keributan dan sebagai bentuk rasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan adiknya, membuat anggota Kirihito berjanji akan selalu menjaga wanita tersebut. それでどこも動けねえってわけか。大した人だよ。 女一人に守られた場所か。 Bersamaan dengan itu, Tatsuya kembali dihampiri Tanzawa yang ingin berterima kasih karena telah mengerti akan situasi di tempat ini. Ia diajak berkenalan secara ramah termasuk diberi pertanyaan terkait tempat tinggalnya saat ini. Yang karena Tanzawa mengaku sering kesepian, ia pun meminta izin ikut menginap. Namun permintaannya langsung ditolak karena Tatsuya hanya ikut menumpang di rumah bibinya. 総長って言っても孤独だな。 なんだこいつ。 Esok harinya, Abe yang tengah berolahraga dengan Tatsuya diberitahu Sogo jika Bakurakan telah menyerang sebagian anak buah mereka, sehingga Abe selaku wakil ketua Kirihito diharapkan untuk mengambil keputusan. Namun karena waktunya belum tepat jika harus berperang, Abe pun memilih untuk mengajari Kenji teknik mematikan dalam pertarungan. 腕を巻き込むように。うっ。だいたいモーションがでかすぎるんだよ。 Sementara para petinggi Kirihito berdiskusi mengenai langkah yang harus diambil, Tatsuya sendiri kini menemani Chihiro yang tengah memberikan bunga ke lokasi adiknya tewas. Ia yang diberitahu jika ditinggalkan jauh lebih menyakitkan dari kematian, membuat Tatsuya sadar jika paman dan bibinya mungkin akan merasakan hal serupa jika dirinya mati. Namun hal itu tidak cukup untuk membuatnya tobat. ちょっとあんた何してんの？別にそういうんじゃねえよ。お前じゃなくて千尋だから。何がと。 Di tengah pembicaraan, Kazumasa dan anak buahnya yang terlihat datang untuk menemui geng Kirihito membuat Chihiro lekas masuk karena tidak ingin ada keributan, di mana ketegangan seketika terjadi karena Kazumasa berani menampar keras wanita tersebut dan 女のために喧嘩するつもりか。ちげえよ。俺は井口達也だ。戦協定とかいうつまらねえルールがあるんだろ。やろう。
Tatsuya yang juga tidak ingin ada keributan di tempat itu membuat Tanzawa spontan menghentikan Kenzo dan meminta Kazumasa agar menentukan tanggal mainnya. Namun karena Kazumasa hanya tertarik dengan hal yang bersifat cuan, ia pun mengungkapkan tujuannya yang ingin memperluas bisnis. Jika menolak, maka perang besar-besaranlah yang akan terjadi. 鼻からコカイン吸ってみなよ。おめえら俺らキリヒトに手出したんだから。帰るぞ。 Keesokan harinya saat sedang latihan memasak, Tatsuya kembali kedatangan tamu di mana kali ini adalah Tanzawa, sehingga si Bibi yang mengetahui jika pria itu adalah teman keponakannya pun lantas menawarkan makanan gratis seperti saat Abe berkunjung, di mana 3 orang pelanggan yang tiba-tiba memaki Tatsuya sebagai pelayan, membuat Tanzawa selaku teman lekas berniat untuk memberikan pelajaran terhadap ketiga orang tersebut dan...ね Memasuki jam istirahat, Tatsuya yang hendak keluar mendapati Tanzawa tengah menunggunya di depan restoran. Ia yang melihat 3 pelanggan tadi sudah dalam kondisi babak belur, lekas meminta pria tersebut agar mencari tempat lain jika ingin berkelahi. Namun tanpa memperpanjang masalah, Tatsuya lantas menerima ajakan Tanzawa yang ingin pergi ke pantai bersamanya. やっぱいいな、単車。明らかにあんだけのタンク切ったんだからもう部外者ってのも無理あんでしょ確かに Di sana, Tanzawa yang khawatir ke depannya Tatsuya akan diganggu oleh Kazumasa lekas menyarankan agar bergabung dalam geng Kirihito. Ia mengaku tidak akan tinggal diam jika temannya disakiti dan hal itulah yang menjadi alasan memberi saran agar bergabung. Namun karena Tetsuya masih dalam pengawasan polisi, ia pun memilih untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. じゃあ先帰るねいや、なんでだよ。駅あっちだから気をつけてねいや、乗せてけよ。だってキリヒトじゃないもんお前ふざけんなよ。うるせえ。またね Sementara itu, Yuli yang salah pergaulan karena main di ruang lingkup Kazumasa baru menyadari jika kelompok tersebut akan melakukan penyerangan besar terhadap Kirihito. Ia yang berniat pulang untuk memberitahukan masalah ini pada Ryu kakaknya malah diminta untuk tidak pulang oleh Kazumasa sebelum mencicipi sebuah barang baru. やっぱり私帰ろうかな。そうだよ。こっからが楽しいんだから。待ってました。ないよ。いや、教えてあげて。 Para petinggi yang berkumpul di restoran kembali merundingkan langkah yang harus diambil dalam mengatasi Kazumasa, di mana si Bibi yang bersikap baik seperti biasa lekas memberitahu Abe jika dirinya jujur sangat senang melihat Tatsuya memiliki banyak teman. Namun selagi berada di tempat ini, ia mengharapkan untuk jangan membahas hal-hal berbahaya seperti perkelahian, termasuk melibatkan keponakannya dalam masalah mereka. それじゃいっぱい食べてね。おい。よし、食おうぜ、食おうぜ。ちゃんと動けよバイト。お前らな。 Ryu yang datang terlambat nampak gelisah setelah teleponan dengan adiknya dan saat mereka semua hendak pulang, Abe memilih tinggal sebentar dan meminta Sogo agar membawa motornya ke pom bensin. Ia ingin berbicara empat mata dengan Tatsuya mengingat amanat yang diberikan oleh si Bibi. Abe ingin Tatsuya tidak ikut terlibat dalam konflik dengan Bakurakan sampai akhirnya お前よ喧嘩したら燃焼に逆戻りなんだダチがこもってんだからやったらつってんだよ。相撲で勝負とかふざけたこと抜かすんじゃねえぞやろ Dampak dari pertikaian barusan, Abe yang mengetahui Sogo dalam kondisi tangan terkilir membuat rekannya merasa perlu untuk memberikannya pelajaran. Ia menolak tawaran tersebut karena alasannya ingin Tetsuya tidak terlibat adalah karena mengetahui pria itu sedang berusaha memutuskan kontak dengan dunia kriminal. Hingga tak lama, Kenzo didampingi beberapa anak buah menemui mereka dan... Di waktu yang sama, Taguchi dan Megoro yang tengah berkumpul dengan sebagian anggota juga ditemani Harikawa CS, sedangkan Keigo bersama sisa anak buahnya yang lain kini dihampiri Kazumasa bersama anak buahnya. Di mana cara licik ini sengaja Kazumasa lakukan karena sadar tidak dapat menumbangkan Kirihito jika berperang secara adil sehingga
そういうことか。Dampak dari perang besar acak tersebut, Abe kini terbaring lemah setelah ditabrak oleh Kenzo menggunakan mobil, sedangkan Keizo yang berhadapan langsung dengan Kazumasa malah mendapat tusukan pada bagian perut, di mana Tanzawa yang tidak ingin mengetahui hal ini hanya dapat keheranan karena satu orang pun tidak ada yang menemuinya. Bukan hanya anggota geng Kirihito, Tatsuya yang sedang berada di restoran juga ditemui oleh Koji yang menganggapnya terlibat, di mana si Bibi yang mengancam akan melaporkannya ke kantor polisi. Hal itu sama sekali tidak membuat Koji takut, karena mengetahui jika Tetsuya baru keluar dari penjara, entah dari mana mereka bisa mendapatkan informasi. Koji CS lekas membrutal menghancurkan properti yang ada di tempat tersebut. 君は縮めんぞ。この人たちに手出すんじゃねえ。うるせえ。 Setelah Koji CS meninggalkan restoran, Tetsuya yang diberitahu terkait Abe dan Soga yang sedang dirawat, lekas segera pergi ke rumah sakit, di mana Abe yang diketahui cedera setelah pulang dari restoran membuat Tetsuya seketika diberi pertanyaan terkait apa yang telah dilakukannya. Namun tanpa memperpanjang masalah, Tanzawa yang berniat pergi untuk membalaskan dendam terhadap Pakurakan dihadang beberapa orang polisi yang ingin menginterogasinya. 署まで同行してもらうぞ。桜間の一連の戦争の件でじっくり話を聞きたいからな。井口達也、お前もだ。石戸。 Pak polisi yang menganggap Tetsuya ikut terlibat membuat Tanzawa lekas berusaha melindunginya dengan mengatakan jika pihak tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dalam masalah ini. Ia bahkan memukul Tetsuya dan mengaku tidak pernah menganggapnya teman karena bukan anggota geng Kirihito, sehingga kini hanya Tanzawa dan para petinggilah yang diamankan ke kantor polisi. はい、行くぞ。はい。自分で歩けるわ、タコが。 Dalam perjalanan pulang, Chihiro yang tengah diantar oleh Keiji seketika dihampiri Kazumasa bersama dengan anak buahnya, sehingga Keiji yang berusaha melawan tentu tidak dapat berbuat apa-apa karena kalah jumlah, di mana Kazumasa CS yang hendak ingin menculik Chihiro memberitahu Keiji agar datang ke lokasi pabrik terbengkalai jika dia ingin menyelamatkan wanita tersebut. 助けたかったら灰山工場跡地に来い。 Keesokan harinya, Ryu bersama para petinggi Kirihito yang diperbolehkan pulang mendapat pertanyaan dari Keigo yang penasaran karena wajahnya semalam tampak gelisah, sehingga ia yang awalnya mengaku sekedar teleponan dengan Yuli ini jujur jika dirinya lah orang yang telah membocorkan lokasi persembunyian mereka kepada Bakurakan, yang meskipun Ryu terpaksa melakukannya demi menyelamatkan Yuli, Tanzawa yang kecewa pun sama sekali tidak peduli dan mengeluarkan Ryu dari Kirihito saat itu juga. 二度と俺の前に現れんな。 Tak lama setelah Ryu pergi, Meguro dihubungi Keizi yang memberitahukan terkait Chihiro yang diculik, sehingga Tanzawa yang mendengar hal itu memutuskan pergi menyelamatkannya tanpa perlu meminta bantuan anak buahnya yang tersisa, tanpa sadar jika saat ini polisi telah sengaja melepaskan mereka untuk melakukan penangkapan pada tawuran yang berikutnya. 問題になりますよ。全員パクるんだ。問題なんてないだろ。 Tatsuya yang juga diberitahu oleh Keiji tanpa basa-basi langsung bergegas pergi demi menyelamatkannya, yang dalam perjalanan ia yang berpapasan dengan Tanzawa CS sama sekali tidak peduli meski bukan anggota dari geng Kirihito, karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan Chihiro sekaligus membalaskan dendam atas apa yang menimpa Abe. Berlokasi di area yang sudah ditentukan, Tatsuya bersama para petinggi Kirihito pun lekas memulai pertarungan dan meski hanya beranggotakan 6 orang, Tatsuya bersama rekannya tetap lebih unggul dalam urusan bertarung, yang mana di tengah-tengah pertarungan datang seorang yang tidak diduga kemunculannya, yaitu Ryu. Dia sengaja membawa mobil untuk menutup pintu masuk agar sebagian dari mereka bisa masuk ke dalam untuk menyelamatkan Chihiro.
Setelah membiarkan Tatsuya, Tanzawa, dan Meguro masuk, Ryu dan yang lain akan mengatasi para kroco yang di luar, yang mana setibanya di lantai 2, Meguro meminta mereka agar naik lebih dulu sedangkan dirinya akan menghadapi Koji, dan tepat setelah Tetsuya menghantam kepala pria itu, Meguro pun dipersilahkan untuk memulai pertarungannya dan... Sempat kewalahan akibat luka tusuk yang belum sembuh total, Meguro yang saat ini juga harus bertarung tanpa mengenakan senjata pun sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Ia akan menunjukkan kebolehannya selaku petarung garda depan sehingga... Tiba di lantai berikutnya, Tatsuya yang mendapat giliran untuk menghadapi Kenjo semakin bersemangat setelah mengetahui jika lawannya ini adalah orang yang membuat Abe dilarikan ke rumah sakit, sehingga ia pun lekas menyarankan Tanzawa agar menyelesaikan masalahnya dengan Kazumasa di lantai atas, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Chihiro sekaligus membalaskan dendam Abe. Setibanya di lantai atas, Tanzawa langsung disambut Kazumasa bersama anak buahnya. Ia tanpa segan menghabisi para kroco tanpa mendapat kesulitan. Dan setelah semuanya tumbang, Tanzawa pun harus bertarung habis-habisan dengan Kazumasa sampai akhirnya... Beralih pada Tetsuya, ia yang juga sudah berhasil menumbangkan kroco, ini menantang Kenzo untuk duel secara jantan dan... Dalam situasi kurang beruntung, Tetsuya yang teringat dengan teknik pukulan yang sempat diperlihatkan oleh Abe, lekas mencoba teknik tersebut yang secara langsung membuat Kenzo terkapar. Namun karena hal itu belum cukup untuk menumbangkannya, ia pun mengakhiri pertarungan dengan menggunakan teknik mematikannya sendiri sehingga... Setelah semuanya dirasa selesai, Tatsuya dan Tanzawa itu pun lekas segera menyelamatkan Chihiro. Namun saat mereka hendak pergi, Kazumasa kembali datang. Di mana kali ini, pria tersebut menodongkan senjata api. Namun di tengah situasi yang semakin memanas, Kenjo seketika kembali bangkit dan... Dan ya, Kenzo yang sadar pertarungan sudah berakhir, menghantam kepala bosnya sendiri dan menyarankan Tanzawa agar segera pergi. Namun Tanzawa yang tidak ingin ngaleo sebelum memastikan kematian Kazumasa, lekas mengambil pistol tersebut berniat menghabisinya, tetapi... Mendengar sirine polisi, Tatsuya pada akhirnya mengurungkan niat tersebut mengikuti saran Kenjo untuk kabur melalui jalur belakang, sedangkan rekannya yang berada di luar bangunan dengan cepat menaiki mobil untuk melarikan diri, sehingga para polisi yang baru tiba di sana tidak menemukan satupun anggota Kirihito karena Kenzo mengaku jika pertarungan ini terjadi karena adanya konflik dalam gengnya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.